Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wal- kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisa kebutuhan. Dari kelompok ini sendiri ada Muhammad Aidil Kemal Adin, Farhan Rusli, Rifki Aulia Siregar, Syarafina, dan saya sendiri Zulfikar. Lanjut ya. Untuk latar belakang dari pembahasan ini, di masa pandemi ini mungkin semua kegiatan sosial dibatasi, mulai dari pekerjaan hingga aktivitas sehari-hari. Bahkan untuk mencari kebutuhan sehari-hari pun harus sesuai ketentuan yang ditentukan pemerintah. Salah satu contohnya adalah memasak bagi ibu rumah tangga. Kadang tabung gas ini sangat diperlukan, menggantikan kompor minyak yang sudah jarang ada. Namun karena pandemi ini, pembelian tabung gas menjadi suatu hal yang membutuhkan waktu berjam-jam dan lama akibat penerapan social distancing atau dilarang berkerumunan saat pembelian gas. Jadi di sini kami mencoba membuat sebuah sistem pembelian gas di mana dapat mengurangi kerumunan pada masa pandemi ini dan memudahkan masyarakat dalam membeli tabung gas. Hingga nantinya sistem antrian ini bermanfaat semasa pandemi, tidak hanya semasa pandemi namun juga setelahnya, dan dapat digunakan oleh banyak orang dan membantu orang banyak. Selanjutnya, eh, selanjutnya adalah metodologi dalam penyelesaian masalah ini. Di sini secondary research-nya setiap dari sistem aplikasi ataupun sistem ini kami dapatkan dari jurnal, berita-berita ataupun dari sistem dari Play Store aplikasi. Di sini terdiri dari sebuah sistem antrian, misalnya aplikasi Kiwi, Nextdeal, Bimola itu aplikasi pemesanan gas, aplikasi sistem pembelian tabung gas, aplikasi akademik, lokal Shopee ID, Nextdeal, sistem antrian online, aplikasi penjualan otomatis, antrianku, dan sistem antrian online proses web. Semua sistem antrian ini dibuat dengan tujuan memudahkan para konsumen dalam membeli gas ataupun menggunakan jasa lainnya. Cara kerja sistem ini sendiri menggunakan mesin seperti pemberi tiket otomatis ataupun memberi nomor antrian. Nantinya nomor tersebut ditampilkan pada layar ataupun pada televisi, lalu pelanggan hanya tinggal menunggu nomornya untuk dipanggil. Nantinya pelanggan akan datang sendiri ke tempat tersebut setelah dipanggil, dan juga terdapat berbagai fitur yang beragam dari aplikasi atau sistem sendiri. Seperti misalnya dapat mendaftar, melihat, atau mengamati secara real time, dan semua sistem tersebut berbasis web dan mobile yang mempermudah transaksi, monitoring pemesanan, pengecekan status pembayaran, update informasi pengiriman barang, cetakan laporan, pembelian LPG, dan penyaluran LPG oleh agen dan pangkalan. Sehingga semua sistem antrian ini sangat berguna untuk masyarakat. Selanjutnya saya berikan kepada kawan saya. Oke, terima kasih Fikar. Oke, selanjutnya di bagian wawancara dan pengamatan. Untuk bagian wawancara dan pengamatan, seperti halnya untuk saat wawancara, kami menggunakan aplikasi seperti Zoom untuk mempermudah wawancara. Karena pada saat pandemi ini susah untuk melakukan komunikasi secara langsung. Lebih-lebih kami ini sekarang berada di daerah-daerah yang berbeda. Saya sendiri seperti di Aceh Besar dan beberapa kawan saya yang di luar daerah. Untuk wawancara ini kami lakukan mengenai pengambilan tabung gas kepada beberapa orang, seperti halnya kawan kami yang bernama Wafik. Dia adalah seorang pelajar dari mahasiswa USK juga, yang dilakukan wawancara secara langsung karena orang itu mungkin satu daerah sama si Syarafina, kawan kami itu juga. Untuk wawancara ini ada beberapa hal identifikasi masalah yang terdapat pada saat wawancara, yaitu khususnya pada wawancara antara Syarafina dengan Wafik. Masalah yang didapat antara orang itu ketika menggunakan aplikasi tersebut ialah waktu antrian yang lama dan jarak
pangkalan gas yang jauh dari tempat tinggal. Karena belum pernah kemudian keluhan lain yang didapat adalah karena belum pernah memakai aplikasi online seperti pengambilan tabung gas tersebut. Oke, next. Kemudian wawancara antara saya sendiri, Farhan, dengan Rizky. Farhan, kawan saya, kami menggunakan Zoom. Dikarenakan saya sendiri berada di Aceh Besar, dan Rizky Farhan berada di Luhut Semawe. Rizky Farhan ya seorang pelajar juga, mahasiswa USK. Sekarang masih berada di semester 3. Dia orangnya juga cepat berkembang, mengikuti perkembangan zaman, seperti mudah menggunakan aplikasi-aplikasi baru. Cuman di daerah dia di Luhut Semawe sana kekurangannya fasilitas internetnya masih kurang mendukung, dan stok gas daerah karena daerah agak terpencil sedikit, stok gasnya cepat habis. Ya, oke. Selanjutnya ada Rifki Aulia Siregar dengan kawan dia. Orang ini juga menggunakan aplikasi Zoom. Dan keluhan yang orang itu dapat seperti antrian yang terlalu panjang pada saat orang itu melakukan pengambilan gas ke tempat. Walaupun di aplikasi sudah dicek, akan tetapi di tempat terlihat antrian yang sedikit panjang dan harus berebutan dalam mengambil tabung gas. Next. Kemudian antara kawan kami lagi ada namanya Aidil. Aidil wawancara dengan kawan dia yang namanya Mufri. Untuk keluhan yang orang itu dapat, antriannya masih agak ramai penggunaannya di tempat pengambilan tabung gas. Setelah itu pelayanan dari toko tersebut masih kurang. Pelayanan dari tempat-tempat tersebut masih kurang update ataupun kurang apa terhadap pelanggan, sehingga kenyamanan para pengguna aplikasi merasa kurang nyaman. Selanjutnya ada kawan kami lagi yang bernama Zulfikar. Keluhan yang orang itu dapat hanyalah seperti pelayanan toko yang buruk. Itu personal seorang pelanggan antara pelanggan dengan orang pengurus toko. Itu tidak termasuk dari bagian-bagian aplikasi juga. Oke lah, sekian dari saya. Kemudian pengamatan. Dan setelah kami melakukan pengamatan di toko gas daerah Surabaya, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya, tempat tersebut pasti selalu ramai dan membludak orang yang mengantri gas. Karena toko gas tersebut paling cepat kedatangan mobil gas. Dibandingkan toko gas yang lain yang kadang masuk ke dalam perkampungan, toko tersebut berada di jalan utama dan juga memiliki jasa antar gas menggunakan sepeda motor. Walaupun harus berdesakan dan berebutan di gas toko itu, masyarakat tetap memilih toko tersebut sebagai tempat pembelian gas utama. Oke, baik. Selanjutnya, value proportion canvas atau VPC. Jadi di bagian gains-nya yaitu yang dimana keinginan-keinginan dari para user itu adalah yang pertama tidak perlu mengantri lama. Kemudian pembayarannya mudah. Kemudian user dapat mengetahui seberapa banyak stok gasnya. Kemudian kejelasan mengantri gas, ya, seperti menampilkan antrian keberapa atau seberapa banyak panjang antriannya. Kemudian layanan toko yang baik. Kemudian adanya sistem antar jemput. Kemudian di bagian pains yaitu keluhan-keluhan yang dialami oleh user ialah stok gas habis, antriannya panjang dan ramai, layanan toko kurang baik, dan mobil distribusi gas yang tidak jelas kapan datang. Kemudian selanjutnya di bagian job
itu adalah bagian aktivitas para user ketika mengantri atau mengambil gas. Di situ pertama adalah membeli gas pastinya. User akan membeli gas, kemudian membayar gas, mendapat nomor antri gas, pergi ke toko, mencari toko yang antriannya sepi atau pendek. Ini yang mencari toko yang antriannya sepi atau pendek itu ketika toko yang layanan biasanya tuh antriannya ramai. Jadi mereka mencari toko yang lebih pendek antriannya. Kemudian di gain creators ini yaitu menghemat waktu membeli gas. Kemudian dapat membayar online dan langsung. Kemudian melayani jasa antar jemput gas. Ini merupakan bagian yang dimana user akan tetap menggunakan produk kita. Kemudian di produk dan service itu produk atau jasa yang kita berikan yaitu sistem antrian tabung gas tentunya. Kemudian di pain relievers itu sebetulnya bagian solusi yang kita sediakan untuk kepada user tersebut. Itu fitur menampilkan stok gas, fitur menampilkan lokasi stok gas, kemudian fitur menampilkan jumlah antrian dan nomor yang sedang dilayani pada suatu toko. Selanjutnya BMC atau Business Model Canvas. Ini di bagian customer segment ini yaitu kelompok-kelompok orang yang akan menggunakan aplikasi ini ialah pelanggan atau masyarakat, pemilik toko, penyedia, admin yang mengurus atau mengatasi permasalahan akun atau semacamnya, kemudian ibu rumah tangga tentunya. Kemudian di customer relationship ini merupakan sesuatu yang membuat user tertarik menggunakan aplikasi ini. Jadi itu fitur-fitur yang user akan tetap menggunakan sistem yang kita berikan, yaitu yang pertama mudah digunakan, kemudian ukuran aplikasinya ringan, memiliki jasa pengantaran gas ke rumah, kemudian sudah menyiapkan gas sesuai dengan pesanan sehingga gas tidak diberikan ke orang lain. Kemudian di channels, ini media yang akan kita berikan kepada masyarakat yaitu melalui Android dan iOS. Sistemnya ini tersedia untuk Android dan iOS. Kemudian jumlah stok dan pembelian gas, kemudian penggunaan gas. Selanjutnya di value proposition, di sini mampu menampilkan stok gas di suatu tempat, menampilkan panjang atau jumlah antrian, menampilkan tempat yang memiliki antrian yang pendek, menampilkan jadwal kedatangan mobil distribusi gas, bisa membayar gas melalui debit online dan juga langsung. Kemudian di sini key activities yaitu kegiatan yang dari supaya sistem yang kita berikan itu jalan ialah kegiatan yang agar supaya sistem kita itu jalan ialah mengupdate jumlah stok gas, menginformasikan kedatangan mobil distribusi, mengupdate jumlah antrian, menginformasikan pengiriman stok gas, menginformasikan letak pangkalan gas melalui map. Kemudian selanjutnya key resources atau sumber yang diperlukan untuk agar sistem ini berjalan ialah yang pertama gas alam, kemudian GPS untuk mengetahui truk yang membawa gas tentunya, kemudian koneksi internet agar aplikasinya jalan, kemudian server agar aplikasinya jalan juga, kantor dan tim untuk memaintenance aplikasinya, kemudian agen pangkalan gas dan supir distribusi gas. Kemudian key partners ini orang-orang atau pihak yang sangat diperlukan dalam bagian ini ialah supplier, pemilik toko, perusahaan gas. Kemudian PVC dan BMC ini kami dapatkan, kami analisa dari hasil wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya. Oke, saya kembalikan kepada Zulfikar. Terima kasih untuk Ail dan semuanya. Mungkin hanya ini saja yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.